Di suatu kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Arif. Arif adalah sosok seorang yang pekerja keras. Ia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun suatu ketika anaknya yang berusia 5 tahun yang bernama Rina jatuh sakit parah, sakit keras. Sang dokter mengatakan bahwa anaknya ini dapat sembuh apabila mengonsumsi obat yang cukup langka yang hanya ada di apotek-apotek tertentu, yang harganya pun sangat mahal. Akhirnya tanpa berpikir lama, tanpa berpikir panjang, Arif datang ke apotek tersebut dengan harapan bahwa ia dapat membeli obat yang ia butuhkan. Namun yang sangat disayangkan, Arif tak dapat obat yang ia butuhkan dikarenakan uang yang ia miliki tidak cukup untuk membeli obat tersebut. Akhirnya Arif berbicara kepada apoteker untuk memberikan obatnya dan berjanji bahwa ia akan membayarnya nanti. Apoteker tersebut pun menolak dengan tegas. Dengan hati yang hancur dan putus asa, Arif pun akhirnya keluar dari apotek tersebut. Namun, ia mengetahui bahwa waktunya semakin menipis dan nyawa anaknya berada di ujung tombak. Apa yang akan dilakukan Arif? Apakah Arif akan menyerah? Atau Arif memiliki cara lain untuk mendapatkan obat tersebut? Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah perasaan yang dilanda dengan keputusasaan, Arif pun melihat sekelilingnya. Dan ia menyadari bahwa ada satu-satunya cara untuk mendapatkan obat tersebut. Caranya ialah dengan mencuri obatnya. Dengan kesiapan yang penuh dan perencanaan yang matang, malam itu pun Arif datang ke apotek tersebut. Ia berhasil masuk dan mendapatkan obat yang ia butuhkan. Arif pun segera pulang ke rumah dan memberikan obat tersebut kepada anaknya, Rina. Dan akhirnya setelah beberapa hari, Rina pun pulih dan kondisinya membaik hingga ia pun kembali sehat. Namun tindakan Arif tidak luput dari perhatian. Polisi pun datang ke rumah Arif untuk menangkap Arif atas tuduhan pencurian. Di pengadilan, Arif pun mengakui bahwa ia telah mencuri obat demi menyelamatkan nyawa anaknya. Hakim pun terharu atas cerita Arif. Dan akhirnya hakim memutuskan untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Arif. Dan memperingati setiap apoteker untuk berempati di setiap keadaan yang genting. Dalam hidup kerap kali kita dihadapkan oleh sebuah pilihan, di mana pilihan tersebut adalah pilihan yang sangat sulit untuk kita pilih. Namun terdapat sebuah tuntutan moral yang harus kita ikuti dan kita jalani. Mencuri atau membiarkan anaknya mati. Terlepas dari baik buruknya suatu tindakan. Moralitas bertanggung jawab atas suatu tindakan tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Apa yang baik dan buruk. Apa yang benar dan salah. Sebab tanpa moralitas, tanpa moral, kita hanyalah seekor kera yang memperebutkan sebuah pisang. Moralitas menjadi sebuah batasan bagi manusia agar manusia dapat berperilaku baik menurut moral. Tujuannya apa? Mengapa manusia harus berperilaku baik? Tujuannya ialah agar manusia dapat survive dan melangsungkan kehidupannya di muka bumi ini tanpa adanya pertikaian yang terjadi. Dalam kasus Arif yang mencuri obat untuk menyelamatkan nyawa anaknya,
Tentunya Arif mengetahui bahwa perbuatan mencuri adalah perbuatan yang terlarang. Namun, menelantarkan anaknya pun itu adalah perbuatan yang salah. Namun, tindakan yang Arif lakukan ini dapat kita lihat dan dapat kita tinjau melalui filsafat moral, agar kita mengetahui mengapa manusia memilih jalan ini, memilih jalan itu. Mengapa manusia mengatakan bahwa ini adalah hal yang baik? Mengapa manusia mengatakan ini adalah hal yang buruk? Itu akan kita bahas di filsafat moral. Arif yang berusaha menyelamatkan nyawa anaknya dengan melalui jalur haram atau mencuri hanya ingin merasakan betapa bahagianya ia ketika melihat si Rina ini kembali sehat dan sembuh. Pertanyaannya ialah, bagaimana tindakan atau perilaku Arif itu dipengaruhi oleh moral? Bagaimana bisa? Nah, hal itu sebenarnya dapat kita lihat atau dapat kita jawab melalui filsafat moral, yang mana terdapat dua aliran filsafat moral yang sangat terkenal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau cerita si Arif ini. Yang pertama ialah utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menjadi populer pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Menurut pandangan ini, bahwa tindakan moral adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Greatest happiness for the greatest number. Dalam cerita Arif, keputusan untuk mencuri obat untuk menyelamatkan nyawa anaknya dapat dianggap sah secara moral menurut pandangan utilitarianisme, dan dapat dikatakan bahwa tindakan yang Arif lakukan itu adalah tindakan yang baik, karena tindakan tersebut menyelamatkan nyawa anaknya dan mengurangi penderitaan. Bahkan tindakan Arif ini jauh lebih besar dan jauh lebih berharga daripada kerugian yang dialami oleh apotek tersebut. Yang kedua ialah etika deontologi, yang mana etika deontologi ini dipopulerkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-18. Berbeda dengan utilitarianisme yang berfokus pada kebahagiaan, etika deontologi berfokus pada kewajiban seseorang. Menurut pandangan ini, moral dapat dikatakan baik apabila dilakukan sesuai dengan prinsip atau aturan moral tertentu, tanpa memperhatikan konsekuensinya. Sederhananya ialah kita wajib mengikuti aturan yang berlaku. Mencuri itu haram, membunuh itu dosa, korupsi itu terlarang. Maka ketika Arif mencuri obat, menurut etika deontologi atau moral ini ialah Arif dikatakan memiliki perilaku yang buruk walaupun alasannya untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Karena terdapat aturan tertulis, terdapat aturan yang semua orang anut bahwa mencuri itu dilarang. Sehingga apa yang dilakukan Arif itu adalah perilaku yang buruk menurut moral. Moralitas tidak semena-mena hadir dan datang tanpa sebab di kehidupan kita. Sebab moral memiliki tugas yang jamban bahwa agar manusia dapat hidup dan survive di bumi ini. Moralitas mengajarkan kita bukan hanya tentang batasan-batasan yang dimiliki oleh manusia, akan tetapi belajar menjadi manusia yang seutuhnya. Bagaimana kita menjalani hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk media sosial yang dapat mempengaruhi keputusan moral kita. Kita jadi lebih selektif dan berhati-hati terhadap keputusan apa yang kita ambil. Seperti Arif mengambil keputusan moral berdasarkan pada prinsip kemanusiaan. Tidak ada yang baik atau buruk selama manusia hidup. Tergantung dari perspektif mana yang kita lihat.
Oleh karena itu, kepada teman-teman sekalian, janganlah kalian untuk menjudge seseorang baik atau buruk, benar atau salah, sebab orang lain memiliki moral yang mereka anut, memiliki prinsip yang mereka anut, sehingga kita tidak dapat menyalahkan mereka atas perbuatan mereka. Mungkin kadang di mata kita orang tersebut salah, namun di mata mereka terkadang hal itu benar, bahkan kita yang salah. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki pendapat atau mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini.